Maka banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa seperti ini. Paling tidak ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa kematian adalah sebagai pelajaran. Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang mukmin. Betapa tidak bahwa kita yang hari ini masih hidup, satu waktu kita juga akan kembali seperti almarhum. Bahwa semua yang bernyawa pasti mati dan kita hanya tinggal menunggu giliran kita saja. Maka ini menjadi pelajaran akan kapan kita dipanggil dan bagaimana kita mempersiapkan amal kita. Sudahkah banyak atau masih kurang? Jika masih merasa kurang atas amal yang kita punya, maka perbanyaklah. Dan jika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu lagi untuk memperbanyak amal itu. Karena jika sudah wafat, tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Ikhwatu billah rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa kematian adalah sebagai pelajaran. Yang kedua, bahwa kematian adalah hak, sesuatu yang benar, bahwa seluruh yang bernyawa pasti akan mati. Itu yang kedua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujil musayyadah. Dimanapun engkau berada, bahwa kematian akan menjumpaimu walaupun engkau di balik benteng yang sangat kuat. Jadi bahwa kematian ini adalah hak, dia tidak bisa diundur atau dipercepat. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak bisa dimundurkan atau dipercepat. Jika sudah waktunya, maka itulah saatnya. Betapapun kecanggihan dari kedokteran, perobatan, jika sudah waktunya, maka itulah saatnya seseorang itu akan wafat. Itu yang kedua, wattaqullaha rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga adalah bahwa kematian ini adalah sebuah nikmat. Mengapa disebut nikmat? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim yang bergelar Khalilullah atau kekasih Allah ini pernah mengalami sebuah peristiwa yang pada waktu malaikat datang kepadanya dan hendak mencabut nyawanya karena sudah waktunya, tapi terjadi dialog di antara mereka. Malaikat mengatakan bahwa dia akan mencabut nyawa Nabiullah Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa adakah kekasih yang tega menghabisi atau mencabut nyawa dari kekasihnya, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat bingung, tapi langsung mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat mengatakan bahwa adakah kekasih yang enggan bertemu dengan kekasihnya? Nah, gitu. Jadi kematian itu adalah pertemuan antara kita dengan Rabb kita. Itu adalah nikmat. Maka disebutkan kematian adalah sebuah nikmat. Itu yang kisah pertama. Yang kisah kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung akhir hayatnya hendak wafat, Rasulullah memanggil putrinya Fatimah. Ya Fatimah, ta'ali ya Fatimah, kemari Fatimah. Lalu Fatimah di tengah-tengah keluarga yang sudah dikumpulkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah berbisik ke telinga Fatimah. Seketika itu Sayyidah Fatimah menangis, mengucur air matanya, dan
Rasul membisikkan lagi bisikan yang kedua. Seketika itu Sayyidah Fatimah, anak atau putri beliau, tersenyum. Ketika itu istri Rasulullah, Ibunda Aisyah, bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa gerangan yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu hingga engkau tampak tadi menangis dan tampak pula tersenyum?" Kata Sayyidah Fatimah, "Aku tidak ingin membocorkan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah selagi beliau masih ada. Tapi setelah Rasulullah wafat, akhirnya Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, tahukah Anda bahwa bisikan yang pertama yang dibisikkan oleh Rasulullah ke telingaku adalah beliau mengatakan, wahai Fatimah, wahai putriku Fatimah, ketahuilah bahwa biasanya malaikat itu datang kepadaku setahun sekali untuk memurojaah hafalanku, untuk mentahsin atau memurojaah hafalan Quran Rasulullah. Tapi kali ini, wahai Fatimah, dia datang 2 kali. Sepertinya ini sudah saatnya, kata Rasulullah. Mendengar berita ini, putri beliau bersedih dan menangis, menetes air matanya. Karena apa? Karena akan berpisah dengan orang yang dikasihinya, yaitu Rasulullah, ayahnya yang dicintainya dan dicintai umat. Dan bisikan yang kedua, Rasul membisikkan dan Sayyidah Fatimah mengkabarkan bahwa, wahai putriku Fatimah, nanti dari kalangan keluargaku yang lebih dahulu menyusul aku adalah engkau. Sayyidah Fatimah tersenyum. Ini membuktikan bahwa kegembiraan Sayyidah Fatimah akan bertemu kembali dengan ayahnya. Jadi ketika itu dibisikkan, Sayyidah Fatimah bukan ketakutan, bukan shock, tapi dia tersenyum. Kenapa? Karena perpisahan itu akan bertemu kembali ternyata, dan dia adalah orang pertama yang dalam keluarganya yang akan bertemu dengan ayahnya. Beliau tersenyum. Jadi, ikhwata fillah rahimakumullah, nyata bahwa kematian salah satunya hikmahnya adalah sebuah nikmat. Jadi kematian adalah sesuatu yang hak, benar, pasti. Yang kedua, kematian adalah sebagai pelajaran untuk orang-orang yang beriman yang masih hidup. Dan yang ketiga, kematian adalah nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang ada di muka bumi ini yang telah diteladankan oleh Rasulullah dalam semua kisah dan hadis dan dijabarkan dalam Al-Quran. Ingatlah bahwa aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujil musayyadah. Semua tidak ada yang luput dari kematian. Allah alam bisawab, Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.